Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad, kami di Bintan ini ketua DPRD-nya perempuan. Betul? Anggotanya 8 orang, 10 perempuan. Kapolresnya perempuan. Dan semua istri-istri pejabatnya perempuan. Barulah saya sadar bahwa kami minoritas di Bintan. Masuk surga laki-laki perempuan, yang dilihat bukan jenis kelaminnya, yang dilihat adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul yang diberikan kepada saya adalah cara menumbuhkan cinta istri kepada suami menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Saya seumur-umur hidup baru kali ini dapat judul macam ini. Carilah video-video di YouTube, nggak ada. Biasanya paling kalau halal bihalal itu silaturahim, terus silaturahim lagi. Tapi memang tema ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Jadi saya ringkaskan pada 5 poin. Kira-kira yang 5 poin ini bisa diingat atau tidak? Belum saya sampaikan. Mana mau diingat? Poin yang pertama, kalau mau istri itu tumbuh cintanya kepada suami, poin yang pertama adalah istri itu mesti sadar. Apa namanya? Bukan sabar, pakai dede. Mesti sadar. Aku Pak Ustadz, muak kalilah aku menengok lakiku ini. Dia mesti sadar, suami yang menurut dia membosankan itu, itulah suami yang diidam-idamkan gadis tua. Kalau kebetulan ada ibu yang belum nikah, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ketemu jodoh insya Allah. Amin. Banyak ini. Suami yang menurut dia, ini laki saya ini Pak Ustadz 4L nih. Apa nih? Lu lagi. Di dapur jumpa kau, di ruang tengah pun jumpa, muak laku sudah. Itulah suami yang dirindukan seorang istri yang suaminya kerja menangkap kepiting Alaska. 6 bulan baru pulang. Jadi sadar. Ini ngomong tentang sadar, kira-kira ibu-ibu ini sudah sadar atau belum? Tolong sadarkan dulu. Kalau belum juga sadar, siram pakai air. Maka sadarkanlah diri bahwa inilah yang sudah ditetapkan Allah, yang sudah digariskan Allah, yang sudah dituliskan Allah. Pulang dari sini, ibu bilang ke suami, "Bang, aku baru saja sadar. Ternyata kaulah suami yang sudah dituliskan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kau sudah ditetapkan Allah menjadi suamiku." Berapa banyak laki-laki yang ganteng, matanya biru, rambutnya merah, kulitnya putih, ibu mau sama dia, tapi dia tak mau sama ibu. Betul? Mengaku pula orang. Ustadz Abdul Somad, sejak Ustadz ceramah di tempat kami di Bintan, barulah saya sadar. Dengan sadar itu, insya Allah tumbuh rasa cinta. Pokoknya coba aja 5 jurus ini nanti pulang. Kalau tidak tumbuh, nanti saya datang lagi kemari.
Ustadz, saya muak menengok suami saya ini. Saya mau suami yang tinggi, berotot, rambutnya ikal, kulitnya putih, matanya biru, macam artis. Menurut Allah, suami yang hitam pekat itulah yang bagus untuk ibu. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lututnya bekudis. Coba kalau yang ibu minta dulu yang dikabulkan Allah. Suami ibu putih, tinggi 170, matanya biru, badannya berotot, six pack, macam artis. Ibu pasti tidak akan tenang. Tak tenang, selalu khawatir dilarikan pelakor. Tapi dengan suami yang dikirimkan Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, saya tenang. Mau hanyut-hanyut lah, mau tenggelam-tenggelam lah. Datang tetangga ngasih tahu, hei, laki kau tadi ku tengok di sana bonceng orang. Mau kalian ambil-ambil lah. Betul loh. Betul pula katanya. Allah itu ngasih ke kita menurut kemauan kita atau menurut kemauan Allah? Menurut kemauan Allah, bukan apa mau kita. Jadi kunci yang pertama adalah sadar. Jadi berapa kuncinya ini Pak Ustadz? 5. Sadar, sadar, sadar. Pulang dari sini kasih tahu sama kawan-kawan, tetangga, sahabat semua, aku baru saja sadar. Ternyata aku punya harta yang lebih hebat dari puncak Himalaya. Aku baru saja punya tas yang lebih mahal dari tas kulit dari Singapura. Siapa itu? My husband. Mudah-mudahan suami ibu yang menonton hari ini tersenyum manis dia di rumah, insyaallah. Tolong kirimkan nanti channel ini ke suami, linknya supaya dia tonton. Namanya channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ustadz Abdul Somad, kalau ditanya orang, Bu, itu suami ibu? Iya. Gimana ceritanya ibu dulu bisa nikah sama dia? Kami ditangkap satpam Pak Ustaz. Tapi setelah pulang dari sini, jawabannya berbeda. Dia adalah orang yang sudah ditetapkan Allah untuk mendampingi saya dari Bintan sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau masuk surga sama suami? Alhamdulillah. Tapi suami belum tentu mau. Saya pernah waktu suami-suaminya ikut, saya tanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Lalu saya tanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam, tak bebu. Cobalah nanti ibu coba pulang ke rumah. Bang, mau abang masuk surga sama aku? Memang laki-laki jarang mengungkapkan isi hatinya. Menurut survei, 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu nggak pernah mengucapkan aku cinta padamu, berarti dia termasuk yang 90%. Karena biasanya laki-laki di Indonesia itu lebih banyak mengucapkan I love you kepada bini orang daripada kepada bininya. Kecuali yang di Bintan ini. Ini kalau yang di Bintan ini baik-baik semua. Memang ada yang tak baik, tapi udah tenggelam udah dimakan ikan hiu. Mudah-mudahan suami ibu semuanya suami yang soleh-soleh. Saya sadar bahwa saya ini nanti mau tausiah di depan ibu-ibu, makanya saya tak mau naik di atas. Kalau di atas terlalu tinggi, maka saya minta supaya ngomongnya di bawah. Kenapa Ustaz tidak mau duduk di atas? Kalau saya duduk di atas, ibu-ibu di bawah. Saya dulu waktu kecil, saya sekarang tidak sedang merasa menceramahi ibu,
Saya sedang bercerita dengan ibu saya, bercerita dengan kakak saya, bercerita dengan adik saya. Kalau saya duduk di atas, nanti tak terasa lama betul. Kenapa? Karena saya duduk, maka saya berdiri. Kalau berdiri nggak lama ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama adalah sadar. Kira-kira sudah sadar belum? Insya Allah. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, kuncinya adalah komunikasi. Ngomong. Atap bocor, datang seorang istri membawa teh manis, ngomong ke suaminya, iklan teh celup. Speak up, ngomong dong. Ini sekarang neneknya, atuknya, cucunya, anaknya, suaminya, istrinya duduk di ruang yang sama, tapi semuanya diam. Nama generasinya silent generation. Semua main handphone. Ibu masuk kantor pagi jam 8, jam 7 sudah berangkat. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 di luar. Pulang ke rumah sampai rumah jam 5. Mandi-mandi siap-siap jam 6, 6.30 maghrib ke isya jam 8. Tinggal waktu sama suami 2 jam, jam 9, jam 10. Selama 2 jam itu pun tak ada ngomong, la salam wala kalam. Tak ada bercakap sama sekali, asal duduk buka handphone. Saya bukan melarang ibu buka handphone, saya pun buka handphone dari tadi dekat Pak Bupati. Tapi tetap juga ada kami komunikasi, ada bercerita, ada ngobrol. Speak up, ngomong, bicara. Ini sekarang orang sudah tidak bicara, mulut terkunci, tangan bicara. Kalau bisa lah jempol tuh bengkak. Udah sebesar AC itu sudah jempol kita. Mudah-mudahan ibu sama bapak komunikasinya baik, insya Allah. Amin. Innal kalama la fil fuadi. Kalam, kalimat itu letaknya di hati. Ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Saya tak tahu ibu bapak mau apa, tapi kemudian diwakilkan, ditulis dalam bentuk tulisan. Komunikasi kita dua, satu lewat lisan, satu lewat tulisan. Ibu, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Ibu komunikasinya lebih lancar lewat lisan atau tulisan? Lisan. Saya kalau ceramah di depan orang banyak, lisan. Tapi kalau ngomong ke istri saya kirim WhatsApp. Ada orang kalau ngomong depan orang ramai bisa, tapi kalau ngomong berdua berat. Ibu tinggal pilih 2. Kalau ngomong lancarnya pakai lisan, ngomong, bang tolong tambah duit belanja ya. Berat ngomongnya Pak Ustadz, kirim WhatsApp, tolong tambah duit belanja. Kalau tidak, puasa Senin Kamis kita bulan ini. Yang penting ada komunikasi, ada ngomong, ada salam, ada kalam. Begitu jumpa mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ibu mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat engkau, selamat hatimu, selamat matamu, selamat duitmu, selamat nyawamu, selamat hidupmu, selamat matimu. Lalu kemudian ibu katakan warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya untukmu, wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah saudara, berkah harta, berkah hidup, berkah mati. Sekarang orang sudah tidak ada lagi salam, tidak ada lagi kalam, semuanya diam, semuanya diam, sampai akhirnya diam, mati.
Tapi insya Allah, tapi juga cakap ini macam garam. Jangan juga ngomongnya terlalu banyak sampai meninggal bapak tuh. Saking banyaknya mendengar cakap. Selama ibu masih mau ngomong, Ustaz Somad, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak jamaah yang curhat. Ustaz Somad, istri saya selalulah menelpon saya, tinggal di mana, hotel mana, gaji mana, motor mana, berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Pak, kalau istri ngomong terus begitu, itu bukan istri, terus security. Tapi belum titik, masih koma. Kalau ada istri yang memasukkan baju koko ke tas suaminya, memasukkan peci dan kain sarung, nanya tinggal di hotel mana, pulang jam berapa, duit gaji mana, uang tunjangan mana, sudah sholat atau belum, itu sesungguhnya adalah bidadari surga yang dikirim Allah untuk menyelamatkan dia dari perbuatan maksiat dan dosa. Hai para suami-suami yang tidak hadir di sini tapi menonton channel ini, pulang nanti istri kalian buka pintu, panggillah dia, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamatku. Ini kalau ibu laksanakan ngomong ini, salam, apa kabar, dari mana, pulang jam berapa, bagaimana ke depan, maka insya Allah pelan-pelan, perlahan-lahan ditumbuhkan Allah lah rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati itu insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang banyak perempuan lebih banyak ngomong ke laki orang daripada ke laki sendiri. Betul? Masuk kantor tempat kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ngomong sama laki orang, curhat sama laki orang, makan sama laki orang. Sesuai dengan kata pepatah Inggris, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kau kenapa sering jalan bonceng makan siang sama dia? Kau nggak usah suuzon, dia udah macam abangku, dia udah macam pamanku, dia udah macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Betul? Betul semua jamaah. Ingat, setan belum pensiun. Maka kalau ibu jaga dengan ini, iya Pak Ustaz, tapi kami ini kan kerja, PNS, BUMN, perusahaan, jaga toko, bisnis kuliner, kami mesti ngomong dengan orang. Ngomong dengan orang secukupnya saja. Kalaupun komunikasi sama orang, bahasanya ya normal-normal aja. Untuk zaman sekarang, dari zaman dulu, la takhada'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu. Kenapa tak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, ketika mendengar suara perempuan mendayu-dayu dia langsung error. Makanya kalau ada ibu nelpon orang, janjian batu bata, semen, kerikil, hubungan MOU, apapun namanya, ngomongnya komunikasi biasa aja, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi di mana? Depan kantor bupati. Semennya kami letak masuk gudang sana belakang. Untuk zaman sekarang, perempuan kalau mau mendayu-dayu di rumah. Oh, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Udah kau transfer gaji. Kalau mau komunikasi yang lembut, berkomunikasilah yang lembut dengan suami. Kalau ada laki-laki memuji kalian wahai perempuan, ibu cantik ya, ibu
putih ya, dia bukan abangmu, dia bukan ayahmu, dia bukan kakakmu, dia bukan adikmu, dia bukan pamanmu, tapi dia memujimu, yakinlah dia buaya darat. Berawal dari mabuk karena pujian, akhirnya merasa terbang di awan, terjadilah apa yang terjadi. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetik. Itu yang di luar-luar sana itu rumput sintetik semuanya, pembohong, penipu. Kecuali di Bintan. Di Bintan ini tanamannya asli semua. Udah saya tengok asli ini kan, mana pula plastik asli. Maka komunikasinya mesti baik. Laki-laki, saya ini kan laki-laki bu, kami ini tidak mengerti apa yang dimaui perempuan. Laki-laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki iya iya, tidak tidak. Kalau perempuan tak begitu. Kalau perempuan mengatakan tidak, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Betul? Betul semua yang saya sampaikan. Maka jangan buat laki-laki stres, depresi dengan bahasa yang tak jelas. Berkomunikasilah dengan bahasa jelas. Tolonglah kasihani kami laki-laki ini. Yang paling banyak gila laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tanyalah rumah sakit jiwa, paling banyak iklan obat sakit kepala. Coba tulis di Google itu, sakit kepala, enter. Yang paling banyak bintang iklan sakit kepala laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Cuman anehnya, ini anehnya ya, hantu itu rata-rata perempuan. Mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot. Ini bukan saya membuat-buat, jangan marah sama saya. Ibu kalau mau komplain, komplain ke Komisi Perlindungan Perempuan, minta tolong supaya semua hantu dilaki-lakikan. Pocong itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pocong. Ketawanya ketawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kiki. Mana ada hantu? Hahaha. Enggak ada. Ini saya terus terang sebagai orang yang memperdulikan perempuan, saya minta kepada Komisi Perlindungan Perempuan supaya hantu-hantu perempuan ini dikurangi. Angkatlah hantu baru laki-laki. Yang selama ini cuman ada genderuwo. Setuju ibu? Setuju semua orang. Nah, jadi kalau komunikasi ibu baik, ini sekarang banyak perempuan kalau bercakap sama orang lain, oh lembutnya, misalnya. Tapi kalau sama laki, apa. Insya Allah setelah tausiah ini ada perubahan, insya Allah, amin. Nggak ada gunanya pengajian, ceramah, tausiah kalau tidak ada perubahan. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah Ustadz datang ke Bintan pengajian khusus dengan PKK BKMT, istri saya itu sekarang Pak Ustadz kalau pulang, dulu kalau bersuara langsung kumat darah tinggi saya, tapi sejak mendengar pengajian Ustadz nyaris tak terdengar. Jangan pula sampai begitu juga. Ya jangan suara melengking kali, jangan pula terlalu rendah kali. Yang biasa-biasa saja, normal. Yang pertama tadi sadar. Yang kedua komunikasi. Setelah ngomong komunikasi, berikutnya yang ketiga penampilan. Perempuan kalau sudah mau keluar rumah
macam bidadari turun dari pokok jengkol. Kalau sudah mau keluar rumah, dari ujung rambut ke ujung kaki semuanya wangi. Tapi kalau di rumah baunya 3: minyak angin, minyak kayu putih, sambal belacan. Yang begini-begini tidak ada di Bintan. Ini yang saya cakapkan ini adanya di planet Mars. Yang di sini ini di pengajiannya wangi bersih, di rumahnya jauh lebih bersih. Saya disuruh mak saya mengantar undangan. Mat, ya mak, tolong kau antarkan undangan ini. Saya antarlah undangan ke rumah kawan dia, kawan almarhumah mak saya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ini undangan dari mak saya ya. Ya. Pulang saya ke rumah, jumpa kau tadi kawanku, tak ada dia di rumah mak. Terus kemana kau kasih undangannya? Ya saya kasih, ada ibu-ibu buka pintu. Itulah dia kawanku, tapi mukanya lain ku tengok, dia tak pakai makeup. Boleh kami pakai makeup Pak Ustadz? Boleh, hanya sebatas misalnya ibu mukanya pucat, kalau dia tidak pakai bedak, nanti jumpa orang, dibaca orang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pucat mukanya, lalu dipakainya bedak yang sesuai warna kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi kalau dipakainya sampai 3 inci, kebetulan di tempat pengajian tadi ruangnya tak pakai AC, Ustadz tuh pula lambat datang, meleleh lah. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa sayur jamur. Ustadz Somad lama ceramah, akhirnya bedak pun luntur. Ini Ustadz Somad ini jangan-jangan menyindir kami ini. Tersinggung kami Pak Ustadz. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad ini kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ada ibu yang tersinggung, mak takut orang ini mati. Alhamdulillah, ibu-ibu di BKMT Kepulauan Riau, ibu-ibu di PKK Badan Kontak Organisasi Wanita di Bintan, kalaupun dia pakai make upnya yang wajar-wajar saja. Alhamdulillah. Ini bedak 3 inci. Mau berangkat rupanya mati lampu, pakai itu pakai ini, tempat undangan orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa, rupanya warna sebelah hijau sebelah biru, semuanya plastik, pipi plastik, hidung plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata. Tolong kalaupun mau pakai itu juga hati-hati. Dikirim orang lah saya video anaknya sungkem, acara sungkem nikah, menangislah si anak tadi memegang lutut si emaknya duduk. Anakku. Orang bukannya menangis, rupanya bulu mata lepas. Kawan sudah datang menjemput, jadi kita undangan, besti, jadi kita berangkat. Iya sebentar. Di mana lah dimainkan anak ini pula lah alis nih. Udah sempat pula dicukur. Di mana? Jangankan orang lain, dia sendiri pun terkejut. Di mana? Akhirnya dapatlah spidol laki. Alhamdulillah, memang abang nih dipakailah spidol tadi. Sampai di tempat undangan, rupanya di tempat undangan tuh mati lampu, rendang tuh pula pedas, melelehlah spidol tadi, meleleh spidol. Balik ke rumah, makin disapu berserak kemana-mana. Orang ketawa, kita ketawa juga. Ibu ketawa. Pulang ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukakan pintu.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Kenapa hantu ni tak mau pergi? Aku nih bang, bini abang, ini tidak ada di Bintan, ini di Pekanbaru mungkin kejadiannya. La'anallahul wasimat, Allah melaknat perempuan yang tukang tato. Panjang umur, sehat badan, nanti ibu sampai haji dan umrah ke Baitullah, amin. Tengok nanti perempuan Arab Badui tatonya 3, 1 di sini hitam-hitam, 1 di sini hitam-hitam, 1 di sini. Sampai sekarang perempuan Arab Badui bertato. Kalau kebetulan dulu waktu gadis pernah agak nakal-nakal sikit, ada tatonya, biarkan aja, jangan disetrika. Gambar kupu-kupu di sini, disetrika, meleleh jadi burung bangau. Biarkan aja, tak boleh menyakiti badan, biarkan aja. Kalau ditanya suaminya, kau dulu preman? Bukan, aku pre-woman. Kata Ustaz Somad, kalau udah tobat diampuni Allah. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Siapa yang tak nakal-nakal? Mudah-mudahan yang lalu-lalu diampunkan Allah SWT. Allah melaknat perempuan tukang tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, mencukur, menghilangkan. Bagi yang sudah pernah, mudah-mudahan diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Mandi taubat. Saya dulu nakal Pak Ustadz, cabut sekolah, bertato begitu begini begono. Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana Pak Ustadz? Iya di kamar mandi lah. Ya tapi kami ini kan di pulau Pak Ustadz, kami mandinya di laut, bagus. Apalagi kalau sampai ke tengah laut sana, bukan cuma dosa yang hilang, kau hilang sekalian. Mandi taubat, habis mandi taubat berwudu, habis itu sholat sunat apa pula tauco? Taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Semua dosa-dosa ibu di masa-masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat tato, minta buatkan tato, mencukur, mengotak-atik. Ini bulu mata ya, alis, yang ini bulu mata. Wal mutanammisat wal mutafallijat. Mutafallijat, mengotak-atik gigi. Zaman dulu perempuan tidak punya akte kelahiran, jadi tanda perempuan tua giginya memanjang. Jadi akhirnya dipotong gigi ini jadi pendek. Kalau ibu masih fokus, kalau fokus saya teruskan. Kalau gigi itu tumbuhnya memang tidak normal, dia senyum, kita mimpi 3 hari 3 malam. Tak normal memang tumbuhnya, na'udzubillah. Boleh dia operasi, boleh dia pakai kawat, boleh dia memperbaikinya di dental, boleh. Dental, bukan rental. Untuk gigi boleh, dentis. Tapi kalau sudah bagus hanya untuk style, gaya-gaya, dulu kawat untuk jemuran, sekarang untuk gigi. Dipakai pula warna-warni. Hari Senin ungu, hari Selasa hijau, hari Kamis merah, hari Jumat sore pengajian biru, biar sama dengan warna selendang BKMT. Sehingga kalau senyum, kalau saya tengok dari senyum ibu-ibu ini, nampaknya orang-orangnya ini nggak ada hutang.
Ustaz tahu dari mana? Saya tengok ketawanya itu lepas. Setengah mati kita mancing orang, kalau hidupnya banyak masalah, nggak bisa ketawanya lepas begini, paling pendek aja. Ini kalau ditengok dari senyum BKMT dan PKK Bintan ini nampaknya ibu-ibu ini nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah. Banyak juga ternyata. Cobalah tampil yang baik-baik. Kami perempuan ini boleh pakai parfum minyak wangi Pak Ustadz. Dilarang pakai minyak wangi yang berlebih-lebihan karena tercium oleh laki-laki sampai pulang ke rumah dia tak bisa melupakan. Kalau ke masjid dipakainya parfum, baru masuk pintu masjid sudah tercium imam di depan sampai hilang ayat imam. Wow. Tapi bukan berarti perempuan boleh bau busuk. Mesti menjaga harum semerbak, mesti cantik, mesti bagus. Perempuan, saya waktu jadi dosen dulu di UIN itu, kalau saya lagi jalan di kelas, jalan, nah ini kenapa nih pakai kutek, air wudhu tak masuk. Ini bukan kutek Pak Ustadz, ini namanya black henna. Oh, saya rupanya nggak update. Kalau kutek plastik yang ditempelkan ke kulit, air wudhu tak masuk. Tapi kalau henna, orang Melayu menyebutnya inai, orang Jawa menyebutnya daun pacar. Itu masuk warnanya ke dalam. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ibu pakai henna tak apa-apa. Mama, kenapa mama pakai henna terus? Supaya aku seperti pengantin baru stok lama. Oke, hennanya tak masalah. Yang jadi masalah dia pakai black henna. Hennanya henna hitam, kukunya panjang. Di atas black henna, di bawah black daki. Udahlah henna hitam, bedaki, kibus pula, kidal busuk, mengaduk bakwan pakai tangan kiri. Kembanglah telur-telur cacing di situ. Begitu datang tamu makan, yummy. Apa sih resepnya? Telur cacing. Maka jaga kebersihan. Ketawa orang ketawa kita, senyum orang senyum kita. Rupanya yang disindir orang kita. Apa kata dia? Cabai mahal ya sekarang. Rupanya bertempel-tempel sambal belacan. Perlu membawa kecil. Jadi kalau ibu sudah sadar, komunikasinya baik, menjaga penampilan. Laki-laki ini punya mata. Enggak Pak Ustaz, suami saya enggak jelalatan. Setiap jalan ke mall, jalan kemana itu suami saya enggak ada jelalatan. Dia tidak jelalatan karena ada ibu di situ. Maka insya Allah secantik apapun perempuan yang dia nampak, cobalah nanti ibu tanya, pulang ibu dari sini tanya, bang, pernah abang menengok perempuan yang lebih cantik dari aku? Terus terang adinda, seluruh dunia sudah kujalani, kaulah satu-satunya perempuan yang paling cantik. Itu tandanya dia ketakutan. Ustaz, ya. Kira-kira suami yang ketakutan sama kami, suami yang takut sama istri ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Suami yang takut sama istri itu nanti kalau mati dia tidak kena azab kubur. Waktu mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di Bintan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sadar atau belum? Sudah. Komunikasi baik, lemah lembut, gemulai sama suami tapi sama orang tegas, sudah atau belum?
Sudah. Menjaga penampilan, di rumah dijaga penampilan, di luar biasa-biasa saja. Sudah apa belum? Sudah. Berikutnya yang ke sudah jam 3. Tadi saya mulai 2:30, sekarang sudah jam 3:10. Berarti saya harus sudah berdiri 40 menit. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya bersih itu nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kenapa panas sekali di ruangan ini ya? Rupanya saya pakai jaket. Saya, ibu, sampai lupa saya menengok video-video saya itu ceramahnya di mana. Di mana laku ditunjukkan Ustadz? Ingat Ustadz ceramah ini di mana? Enggak ingat. Ustadz ingat? Enggak ingat. Tapi untuk yang di Bintan ini ingat saya. Kenapa? Karena baru inilah saya ceramah pakai topi. Di mana-mana pakai peci. Pernah ibu nengok saya ceramah pakai topi? Baru ini kan, disangka orang saya menjaga penampilan ini sekarang, padahal peci tinggal di kapal. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti ibu pulang ditanya sama suami, nampakkah Ustadz Somad tadi? Nampak. Gimana? Entah, ngada-ngada gaya dia sekarang. Berdosa ibu. Ditanya Allah Ta'ala, kenapa kau dulu tuduh Ustadz Somad mengada-ngada? Ya, orang ceramah pakai peci, Ustadz kau pakai topi. Dengan saya jelaskan begini, hilanglah fitnah. Itu pentingnya komunikasi. Ini kadang laki pulang diam. Apa kabar bang? Diam. Ibu jangan langsung marah-marah. Kenapa? Boleh jadi kasih dulu air minum, selesaikan dulu, tanya dulu dengan baik. Yang keempat adalah melayani. Belum terbuka lagi kaki sepatunya, belum lagi terbuka helmnya, ibu udahlah cerita anak kita tadi macam mesin pompong rusak. Biarkan dia dulu, lepaskan sepatu, masuk dia ke rumah, mandi dia, selesai dia mandi, makan dia. Sudah makan dia kenyang, ditanyanya, anak kita mana? Anak kita tidur lebih lelap dari sebelumnya. Oh, dia pun terus makan. Ini cerita sahabat Nabi ini. Anak kita mana? Anak kita tidur lebih lelap dari sebelumnya. Setelah selesai ditengoknya ke kamar, kenapa dia tak ada? Waktu kau pergi berdagang, anak kita meninggal dunia. Begitulah kesabaran seorang ayah menghadapi istri. Istrinya pun membalas dengan kesabaran. Setelah itu barulah dia biarkan makan, dia biarkan minum, dia ceritakan, saya berangkat semalam. Hari apa semalam? Hari Kamis. Hari ini hari Jumat. Saya ingat, cuman ngetes aja, ibu ingat atau tidak. Besok hari Sabtu, hari Ahad saya pergi ke Meranti, hari Senin saya pulang. Coba kalau istri saya asik mau WA aja, WA ini WA ini. Mungkin hari ini saya judul ceramah, adapun cara supaya suami sayang kepada istri adalah pampers. Kenapa? Karena itu yang ada di kepala saya. Jadi melayani. Oh, saya nggak bisa melayani Pak Ustadz, saya ini anak orang kaya. Ustadz nggak tahu kalau saya ini S2, S3, STLR, S Cendol, S2, S Bandung. Ibu buatkan teh manisnya, ibu buatkan nasi gorengnya, ibu buatkan mie pakai telur ceploknya. Apalah payahnya itu. Kalau nggak bisa, nanti PKK akan membuatkan kursus, insya Allah. Saya dulu dibawa emak saya ikut perempuan-perempuan di desa tempat kami tinggal membuat kursus buat roti gulung. Saya masih kecil, saya anak pertama dibawa emak. Apa ini mak acara? Ini orang kampung dibawa ibu kades buat roti gulung. Yang buat ini siapa? PKK. Saya tanya sama yang lain-lain, PKK itu apa? Perempuan kurang kerja.
Padahal PKK itu adalah apa arti PKK? Hah? Kesejahteraan keluarga. Perempuan yang melayani dengan baik. Libur Idul Fitri, asisten rumah tangga, mohon maaf, pembantu, asisten rumah tangga pamit sama anak-anak, saya pulang dulu ya, mau Idul Fitri. Rupanya yang nangis bukan cuman anak, suami pun menangis. Kenapa suami menangis? Karena yang membuat teh manis pagi asisten rumah tangga, yang membuat kopi malam asisten rumah tangga, yang menyiapkan nasi goreng asisten. Walaupun ibu sibuk, sesibuk-sibuknya ibu, bilang sama dia, abang duduk aja di ruang tamu, di ruang makannya duduk. Ibu pura-pura membawakan aja, pura-pura membawa. Siapkan. Airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, dapurnya sama, tapi kenapa rasanya beda? Karena yang membuatkannya tangan ibu. Walaupun nanti pas dia makan dipujinya, enak kali masakannya, pandai kau masak sekarang ya, padahal asisten tuh yang masak. Tapi insya Allah saat itu terjaga hatinya. Tapi saya yakin dan percaya PKK bukan cuma sekedar pengajian, BKMT bukan sekedar halal bihalal maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran, tapi juga buatkan kursus tom yum, buatkan juga kursus seafood. Apalagi di Bintan ini makanannya, ada ikan segar yang baru mati satu kali, ada kerang, ada rajungan, ada kepiting, ada cumi dan sotong. Ustaz kau tahu? Kami makan tadi sama Pak Bupati. Keliling makanan, Masya Allah. Tapi rupanya Pak Bupati ini tak banyak makan. Jadi saya pun segan pula lah. Saya ambil aja sedikit, saya tengok dia tak ada ngambil, saya malu pula. Kok saya ambil banyak, apa kata Bupati? Udah kurus, banyak makan pula. Masya Allah, ada semangka. Memang makanannya biasa, tapi kalau ibu yang meletakkan, ibu ambilkan ke piring, ibu ambilkan minumannya, ibu ngasihkan makanannya, syukur-syukur ibu suapkan, makan bang, yummy. Itu sesuatu yang amazing. Insya Allah lambat laun tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang di hati dia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu juga pun lambat laun karena kebiasaan sudah sadar, komunikasinya baik, lalu kemudian menjaga penampilan dan melayani. Kenapa suami ini cuek, istri pun juga tak ada rasa cinta? Yang dikhawatirkan sudah mati rasa. Tangan saya ini kalau lama-lama megang mikrofon ini mati rasanya, maka saya ganti tangan kiri sekali-sekali. Kemarin kau waktu makan itu pedas rasanya, aku udah tak terasa lagi pedas, manis, asam, bau, wangi tak tercium. Kenapa? Kena COVID-19. Kaki ini Pak Ustadz udah nggak ada rasanya lagi Pak Ustadz. Kenapa? Kesemutan. Yang paling dikhawatirkan bukan mati rasa di kaki, yang dikhawatirkan bukan mati rasa di lidah, mati rasa di hati. Kenapa? Karena tidak melayani. Mau makan kau makanlah, mau minum kau minumlah, mau tidur kau tidurlah, mau mati kau mati. Rasa-rasanya pagi ini aku belum buatkan teh manis untuk abang. Rasa-rasanya malamnya aku belum membuatkan. Rasa-rasanya pagi Minggu, pagi Ahad nih belum kusiapkan alat-alat mancing bang. Mancing apa? Mancing keributan. Kenapa abang itu suka kali jogging pagi, tiap pagi lari? Ditanya orang, tetangga, kawan sekantornya, kenapa kau aku tengok suka kali lari-lari pagi jogging? Iya, supaya aku bisa lari dari kenyataan.
Tapi kalau ibu melayani dengan baik, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, seorang perempuan yang melayani dengan baik, maka pahala dia sama dengan laki-laki yang berjihad fi sabilillah. Perempuan tidak jihad, perempuan tidak berdarah, perempuan tidak naik kuda, perempuan tidak memanah, tapi kalau dia jaga anaknya, suaminya dengan baik. Apa tanda perempuan-perempuan yang baik? Idza nazartaha sarratka, ketika ditengok menyenangkan hati. Wa idza amartaha ata'atka, kalau diperintahkan patuh dan taat. Dan ketika kita pergi, idza ghibta anha, kalau suami pergi, dijaganya anak-anak. Kalau ibu jaga, ibu layani. Pergi dia keluar kota, ibu jaga. Jangan sampai pergi dia sekali, pulang motor hilang. Pergi dia sekali lagi, telinga anak sebelah hilang. Ketika dilayani, ibu saat melayani, disitulah tumbuh rasa-rasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira hati ini punya kita atau punya orang lain? Punya kita. Hati ini punya kita, tapi kita tak punya kuasa kepada hati kita. Maka kita minta kepada dia, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Banyak kertasnya nih. Pertama, sadar. Kedua, komunikasi. Ketiga, penampilan. Keempat, melayani. Kelima, berikan dia kekuasaan. Ibu kalau kasih kekuasaan sama dia, ibu akan merasa terayomi, terlindungi. Laki-laki itu ingin superior. Walaupun ibu anak orang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, duitnya banyak, emasnya, saking banyaknya emas ibu nih, kalau pergi undangan menunduk. Rantai 2 kilo. Tapi ibu bilang ke suami, kau punya superior. Bang, memang aku anak orang kaya, memang emasku banyak, memang kebunku banyak, memang sampanku banyak, memang aku PNS, memang aku pegawai di kantor Bupati Bintan. Tapi semuanya ini, jangankan tanahku, jangankan mobilku, nyawa aku kasih sama kau bang. Itu akan menumbuhkan rasa cinta, dia pun punya rasa superior. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau kau macam-macam, jangan mentang-mentang ibu kaya, punya duit banyak, lalu ibu panggil dia, fakir miskin, sini kau sebentar, aku mau bayar zakat fitrah ini. Bilang sama dia, aku bang selama hidup tak pernah buat kesalahan, satu-satunya kesalahanku cuma satu. Apa itu dek? Mencintaimu. Maka saat itu dia akan merasa bangga, dia akan merasa punya powerful, dia akan merasa dihormati, dan ibu pun merasa menjadi makmum, merasa diayomi. Kalau ibu merasa berkuasa di rumah, ibu lah yang berkuasa, maka ibu melihat dia tidak sebagai imam. Ibu tidak akan pernah tumbuh rasa cinta. Ibu hanya melihat dia sebagai tukang kebun, ibu melihat dia sebagai driver, ibu melihat dia sebagai security. Walaupun hebat, walaupun sukses, tapi sesungguhnya kesuksesan seorang istri adalah ketika bisa keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Siap mencoba 5 jurus ini? Insya Allah. Tumbuh tak tumbuh, kita tengok nanti. Kirim ke nomor WhatsApp Ustaz Somad. Kalau tak tumbuh, nanti kita tumbuhkan. Tak juga tumbuh, kita kasih pupuk penumbuh. Berikut kita jawab pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu.